Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ketemu lagi sama Ibu. Nah, minggu lalu kita sempat membahas perilaku terpuji. Nah, minggu sekarang kita membahas perilaku tercela. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas menghindari perilaku tercela. Akhlak tercela, apa sih yang dimaksud dengan akhlak tercela? Nah, akhlak tercela yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan bisa merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Di sini ada macam-macam perilaku tercela, yaitu yang pertama mabuk-mabukan, perzinaan, dan judi. Nah, apa sih itu mabuk-mabukan? Mabuk-mabukan adalah mengonsumsi minuman keras sehingga bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran dan tidak terkontrolnya perbuatan yang kita lakukan. Hukum mabuk-mabukan dalam agama Islam haram dan dosa besar. Di sini ada beberapa jenis minuman yang memabukkan. Yang pertama bir, vodka, dan brandy. Nah, selain itu juga ada upaya menghindari mabuk-mabukan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan wawasan tentang ilmu agama, dan menghindari lingkungan yang tidak baik. Jadi kalau kita ingin terhindar dari perbuatan tersebut, maka lakukan 3 upaya tersebut, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain upaya menghindari mabuk-mabukan, ada juga nilai negatif mabuk-mabukan. Ini nilai negatif berarti ketika kita udah melakukan mabuk-mabukan, nah ini dampaknya bagi kita. Yang pertama, melanggar larangan agama itu pasti, mudah melakukan kejahatan, mudah merusaknya organ fisik, menimbulkan gangguan mental, dan mendapatkan sanksi agama dan sanksi hukum. Nah, makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Selanjutnya selain ada membungkam, dan juga di sini ada perilaku tercela, yaitu judi. Judi apa sih itu tuh judi? Nah, judi di sini adalah jenis permainan yang menggunakan uang atau harta benda untuk menjadi taruhannya. Berjudi berarti mempertaruhkan uangnya untuk bertujuan menang. Judi juga bisa menguntungkan satu pihak lain dan bisa merugikan pihak lainnya. Jadi jangan sampai kalian berjudi itu akan merugikan diri kalian. Di sini hukum judi sama halnya dengan hukum mabuk-mabukan, yaitu haram dan sangat dilarang keras oleh ajaran agama Islam. Nah, ada juga nilai negatif dari perilaku judi. Yang pertama, judi adalah perbuatan yang kotor. Judi adalah perbuatan setan, maka dari itu kita tidak boleh melakukan perbuatan judi karena perbuatan judi adalah perbuatan setan. Uang yang dihasilkan dari judi hukumnya haram. Timbulnya permusuhan antara teman dan menipisnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang telah melakukan judi ini sangat tidak boleh dan dampaknya sangat besar sekali bagi diri yang melakukannya, keluarganya ataupun lingkungannya. Nah, ada juga upaya menghindari perilaku judi. Yang pertama, senantiasa beramal ma'ruf nahi munkar, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang-orang yang taat agama, dan yang keempat, harus menyadari bahwa judi perbuatan yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, senantiasa mencari rezeki dengan cara yang halal. Oke, dari sebab itu kita tidak boleh melakukan judi. Carilah rezeki dengan cara yang halal karena masih banyak sekali cara yang halal. Yang terakhir di sini ada perzinaan.
Zina itu apa sih? Mungkin kalian sudah sering dengar. Oke, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah. Oke, sebab itu jangan sampai kalian mendekati perbuatan zina. Di sini zina dibagi menjadi dua, yaitu zina mushan dan zina khairu mushan. Nah, apa yang dimaksud dengan zina mushan? Nah, zina mushan yaitu perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah atau telah memiliki suami atau istri atau janda atau duda. Nah, di sini hukuman zina muhsan yaitu dilempari batu sampai mati. Sedangkan zina khairu muhsan yaitu zina yang dilakukan seseorang laki-laki ataupun perempuan yang belum sama sekali melakukan hubungan seksual secara halal atau ikatan perkawinan, atau biasanya dilakukan oleh para gadis atau perjaka. Nah, di sini hukum zina khairul muhsan yaitu diasingkan dalam 1 tahun dan dicambuk 100 kali. Jadi di sini sudah tertera hukuman dan zina, berbagai macam zina. Makanya kita sebagai umat muslim baik jauhilah perbuatan zina. Nah, kenapa kita bisa terjerumus perbuatan zina? Nah, ini ada penyebabnya. Yang pertama, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, minimnya kontrol dari orang tua, minimnya pengetahuan agama, dan mengikuti tren kebarat-baratan. Maksudnya di sini mengikuti tren kebarat-baratan apa? Seperti kita menggunakan pakaian itu kurang bahas, seperti ketat. Karena kenapa? Karena ketika wanita menggunakan pakaian yang sangat ketat itu bakal menimbulkan persangka tidak baik bagi laki-laki yang memandangnya gitu kan. Apalagi kita di tempat umum menggunakan pakaian yang biasanya tuh kurang bahan gitu kan. Nah, di sini ada dampak negatif zina. Yang pertama, merusak kehormatan dan harga dirinya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menggelapkan hati, dapat menghilangkan nama baik dan kewibawaannya, dan dapat menghancurkan kehidupannya. Jadi seseorang yang telah melakukan zina, siapapun itu, maupun dia pejabat, konglomerat ataupun siapapun yang melakukan perzinaan itu bakal tercoreng, namanya itu bakal udah jelek dan kewibawaannya itu bakal hilang tanpa dia sadarin. Maka dari itu jauhilah perbuatan zina. Nah, dari materi perilaku terpuji ini kalian harus ambil hikmahnya. Kalian harus jangan sampai kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa besar yang bisa merugikan diri kalian atau diri orang lain. Mungkin dari yang Ibu jelaskan tadi, kalian mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kalian lewat chat grup. Di situ kalian boleh bertanya apa yang kurang paham, atau kalau lebih jelasnya lagi kalian boleh searching langsung di Google perilaku tercela seperti zina dan lain sebagainya. Di situ lebih jelas lagi pembahasannya. Mungkin ini aja dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata Ibu kurang berkenan atau mungkin kata-kata Ibu terlalu cepat menjelaskan ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.